Halo, welcome to my channel. Ya, eh, kali ini saya membahas satu berita unik ya dari Rektor Unair ya soal pembekuan BEM FISIP. Bagi yang belum tahu kenapa BEM FISIP dibekukan, persoalannya ini dia. Jadi BEM FISIP atau apa namanya gubernur tingkat fakultas itu namanya gubernur. Kalau tingkat apa namanya universitas itu namanya presiden ya kalau di kampus itu. Jadi BEM FISIP UNER itu membuat karangan bunga untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini saya perjelas ini bisa biar bisa dilihat ya. Jadi di sini ucapan selamat ini kalau kita lihat tulisannya ada atas dilantik. Selamat atas dilantik Jenderal Bengis, pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi. Jenderal TNI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka BSC, admin Fufu Fafa. Ini ketua tim Mawar. Jadi memang ini serem ya, kita bacanya serem ya. Dari Mulyono, bajingan penghancur demokrasi. Jadi itulah sebab kenapa BEM apa namanya BEM FISIP UNER itu dibekukan itu sebab pertamanya. Kemudian berita terbaru itu setelah dibekukan diaktifkan kembali. Jadi ceritanya begitu ya. Nah, ini kata Rektor UNER soal pembekuan BEM FISIP itu. Mari kita baca ya sedikit saja terkait ini. Apakah kampus di Indonesia itu masih merdeka atau tidak? Kita lihat di sini ya guys ya. Ini apa perlu kita lebarkan? Mungkin perlu ya supaya bisa dibaca lebih luas. Jakarta, Rektor Universitas Airlangga atau UNER Muhammad Nasih buka suara soal pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Menurut dia, kritik mahasiswa sebaiknya tidak membawa nama institusi kampus. Jadi kalau ada mahasiswa kritik atau kritis cara berpikirnya dan dia menyuarakan kekritisannya atau pemikirannya terhadap apapun, menurut Rektor UNER ini jangan bawa nama institusi. Ya sederhana alasannya agar institusi tidak terlibat. Nah sekarang eh, fungsinya universitas itu apa gitu kan? Setelah dia mencerdaskan orang, kemudian dia tidak mau bertanggung jawab, itu kan sama aja apa itu? Ini tidak bisa menganalogikan itu ya kekacauan cara berpikirnya. Apa ketakutan apa gitu? Mari kita lanjut lagi ya bacanya. Nasih menyatakan bahwa pihaknya tidak membatasi ekspresi mahasiswa. Oke. Namun kritik mahasiswa sebaiknya melalui saluran pribadi, bukan mengatasnamakan kampus. Kita cek ya guys ya, apakah apa namanya ini karangan bunga ini mengatasnamakan kampus atau tidak. Kalau kita lihat dari karangan bunga ini ya, itu tidak ada ya, logo UNER itu tidak ada, kemudian mengatasnamakan BEM FISIP juga tidak ada. Hanya saja ada pengakuan gitu, ada pengakuan dari eh, ketua BEM ya, bahwa itu benar dari mereka gitu, dari sekelompok mereka. Dan itu bukan ketua BEM saja, atas inisiatif dari berbagai macam pendapat yang lain juga gitu. Kita lanjut ya. Ini kata rektornya. Kalau mau ngomong apapun atau misuh itu dalam bahasa apa Jawanya berkata kotor. Ya gunakan saluran pribadi, bukan
urusan kampus, bukan urusan kampus, ucap Nasih. Jadi kampus itu steril dalam pandangan Nasih ini gitu, steril ya dari hiruk pikuk negara ini gitu. Padahal mengimplementasikan ilmu pengetahuan itu kan perlu juga. Kalau kita menulis artikel jurnal, menulis penelitian atau menulis skripsi terkait implementasi pemahaman terhadap suatu pengetahuan itu, entah itu kalau ini FISIP mungkin berkaitan dengan politik, kebijakan, berkaitan dengan berbagai macam hal misalnya. Berarti apakah tidak boleh menuliskan universitas di situ kan, Universitas UNER gitu atau Universitas Erlangga? Ini kan kacau nih cara berpikirnya. Bukankah karangan bunga itu bentuk karya sebenarnya? Karya dari kekritisan cara berpikir mahasiswa UNER gitu. Jadi kalau tidak mengatasnamakan kampus terus mengatasnamakan pribadi, ini repot ini. Jadi UNER ini tidak mau mengambil pusing ya, atau tidak mau mengambil risiko, atau tidak mau berkontribusi atas perubahan. Ini tambah jeru lagi kalau kita bilang seperti itu kan. Kita lanjut nih, apa kata dia. Dia juga mengatakan bahwa keputusan pembekuan BEM FISIP UNER adalah kebijakan dekanat. Namun, rektorat melakukan evaluasi terhadap seluruh keputusan, bukan intervensi. Tapi kami, rektorat, mengevaluasi, kami mendorong untuk menciptakan win-win solution antara BEM dan dekanat FISIP. Ini bukan apa maksudnya win-win solution antara BEM FISIP dengan dekanat? Apakah rektorat datang di sini seolah-olah ingin mendamaikan kedua pihak ini? Kalau kita lihat konteks persoalan ini, BEM FISIP itu tidak ada masalah dengan dekanat, gitu. Tidak ada masalah dengan dekanat. Mereka itu hanya bawahan saja, gitu kan, bawahan saja, struktur bawahan gitu, karena dekanat melantik mereka sebagai BEM. Persoalan kritiknya di luar, keluar itu tidak ada masalah. Jadi seolah-olah win-win solution itu maksudnya apa? Itu ini membagongkan ya, membagongkan kita ini. Ini universitas juga udah mulai membingungkan ini. Mari kita lanjut ya. Sebelumnya BEM FISIP UNER dibukukan usai membuat karangan bunga satire untuk Prabowo Gibran. Dekanat FISIP UNER beralasan bahwa karangan bunga itu tidak beretika. Oke, nah, ini tambah kacau lagi nih. Etika itu ditentukan oleh apa apa dasarnya karangan bunga itu tidak beretika itu. Kalau bahasanya kasar iya gitu. Apakah kekasaran bahasa atau ketegasan bahasa? Coba kita cek ya. Bahasanya memang bombardir ya. Tapi apakah tidak beretika gitu ya? Selamat atas dilantiknya jenderal ini. Jenderal Bengis. Ini apakah tidak beretika kalimat seperti ini gitu. Dasar etikanya apa gitu. Jangan-jangan ini lebih beretika gitu daripada mengucapkan selamat gitu kan atas terpilihnya Prabowo Subianto, Jenderal Prabowo Subianto. Dengan mengatakan Jenderal Bengis menjadi tidak beretika, maksudnya apa itu? Ini perlu diluruskan ya maksud-maksud itu. Karena ucapan baik dengan ucapan buruk statusnya sama. Oke, kita lanjut. Kalau disebut tidak beretika, mana tadi? Selesai, buku tidak beretika. Nah, di sini. Dari foto yang disebar di sosial media, karangan bunga itu berbentuk persegi panjang dan terdapat foto presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Persoalan Gibran Rakabuming Raka di poster itu atau di apa namanya ya foto itu kan dikatakan anak haram konstitusi. Itu bukan istilah anak UNER gitu loh. Itu istilah yang beredar di media sosial gitu. Dan kalau digunakan oleh siapa saja ya punya alasan tertentu karena memang disebut anak haram konstitusi
karena ada kecacatan proses di sana gitu ya, bahwa yang memutuskan apa namanya pada akhirnya Gibran bisa menjadi wakil presiden adalah paman Gibran itu sendiri yang kemudian melanggar etika itu, melanggar kode etik sebagai MK gitu kan, itu baru namanya melanggar etika gitu. Karena apa namanya, melanggar aturan di dalam situ kan. Kalau berbahasa kotor tuh nggak ada ukurannya, apalagi akademisi itu semak tujuannya itu bukan untuk sopan santun, tujuannya itu adalah untuk menjelaskan apa yang difikirkan, untuk mendudukkan segala persoalan dengan jelas gitu. Justru kalau kalimat-kalimat itu dibuat dengan baik, maka justru duduk persoalan itu menjadi tidak tampak. Jadi buat apa gitu, buat apa tulisan gitu kan, kalau isinya adalah pujian semua gitu dan tidak memperlihatkan isi pikiran. Nah, itu saja komentar saya ya. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Wassalam.